peluang kontribusi dari para pengusaha muslim dalam dakwah yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lainnya. Para ustadz dai tidak punya potensi ini. Kan tadi akhlak. Ya. Sedangkan ini kajiannya apa? Tazkiyatun nafs. Apa hubungannya tazkiyatun nafs dengan akhlak? Mitranya sendiri yang dulu itu biasa apa? Mitranya ini membesarkan mereka, gitu, membesarkan perusahaan ini. Tapi apa? Justru apa? Dimatikan ya, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak benar gitu ya. Karena keserakahan. Maka ini penting ya. Kajian ya, pembahasan tentang tazkiyatun nafs ini supaya kita sebagai kaum muslimin ya, menjadi ekosistem yang baik gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asqal kalami kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibba fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat dan juga nikmatnya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini di taufikillah azza wajal. Dengan taufik Allah SWT kita memulai kajian perdana kita ya, terkait tazkiyatun nafs. Baik. Di antara yang perlu kita syukuri adalah diberikan taufik Allah SWT untuk melaksanakan aktivitas yang sangat mulia ya, di sisi Allah SWT, yaitu apa? Menuntut ilmu agama ya. Di antara yang menggambarkan pentingnya ya, agungnya kedudukan menuntut ilmu agama, salah satunya adalah dalam firman Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'jannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ya. Barang siapa di antara kalian mendapati petunjuk dariku, kata Allah SWT, kemudian mereka mengikutinya, ya, mengikuti petunjuk tersebut, ada dua keutamaan. La khaufun 'alaihim. Yang pertama apa? Mereka tidak akan merasa takut. Yang kedua, walahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih hati. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan terkait dua hal ini yang sangat luar biasa keutamaan daripada menuntut ilmu dan mengamalkannya, yaitu la khaufun 'alaihim. Ya. Mereka tidak merasa takut. Yaitu apa maksudnya? Ai la khaufun 'alaihim fil akhirah. Mereka tidak akan merasa takut kelak di akhirat. Di mana Allah SWT menghamparkan ya, menampakkan siksa neraka. Dihamparkan, diperlihatkan kepada manusia siksa neraka ya, yang mana dikatakan dalam firman yang lain, Allah SWT berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Hari di mana manusia itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Mereka lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibati wa bani. Mereka lari dari apa? Istri dan anak-anak mereka. Likul limrim yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut semua orang sibuk ya, mengurusi urusinya sendiri ya. Di hari akhirat, di yaumul akhir kala, manusia akan memikirkan dirinya sendiri. Semuanya ketakutan. Ya, tapi ternyata ada di antara manusia itu yang dikecualikan. Mereka tidak merasa takut, jadi la khaufun 'alaihim. Yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu agama, petunjuk Allah SWT, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Kemudian ada apa? Yang kedua adalah walahum yahzanun. Mereka tidak merasa sedih. Ai la yahzanun fi umurid dunia.
Ya, dijelaskan Ibnu Katsir, maksudnya tidak bersedih adalah apa? Tidak sedih dalam urusan dunia. Ya, mereka tidak merasa sedih dengan urusan-urusan dunia. Karena kita ketahui di dunia ini hanyalah masalah ujian. Dunia tempatnya ujian, tempatnya musibah dan sebagainya. Dan dunia ini hanyalah sementara. Sehingga terkait masalah-masalah dunia tidak akan menyebabkan kesedihan bagi orang-orang yang memahami ilmu agama kemudian mengamalkan. Maka ketika anak-anak muda ya ada istilah galau ya. Berarti kurang apa? Kurang ngaji. Jadi kalau lagi galau berarti kurang ngaji. Kalau ada teman-temannya yang galau berarti diajak apa? Diajak ngaji. Teman ya, bukan calon. Mas Akbar. Kalau calon diajak apa? Kalau calon diajak? Diajak halal ya. Dibini dulu baru dibina. Oh. Jangan dibalik Mas Akbar. Oke, fine, kedin, rahimani rahimakumullah. Salawat dan salam terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya pertemuan kali ini kajian perdana terkait tazkiyatun nafs ya. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang apa? Bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Qadarullah karena keterbatasan waktu ya. Semua permasalahan agama itu penting ya. Enggak ada yang tidak penting. Maka kita harus memilih al-aham minal muhim ya. Kita harus memilih prioritaskan yang paling penting di antara yang penting ya. Dan pada konteks perusahaan ya, kenapa kita membahas masalah ini ya? Kan ini di dalam perusahaan, kemudian di jam kerja ya. Kenapa kita membahas tentang tazkiyatun nafs? Karena ini ada di dalam framework kita ya, di Ziyadah. Ziyadah transform formula. Di antaranya dia Ziyadah transformation model. Namanya ganti, belum tahu sih. Ziyadah transformation model. Ya, di situ ada people development. Ya. Di antara people development ada pengembangan akidah, ya. Pembinaan akidah, kemudian ada akhlak ya. Insya Allah program pengembangan akidah disampaikan oleh Ustadz Thorik ya, At-Tamimi, Hafizahullah Ta'ala. Kemudian setelahnya kita juga membahas terkait pengembangan akhlak, ya. Pengembangan akhlak. Dan ini kita terapkan ya, kita terapkan dan harapannya juga kedepannya kita dakwahkan kepada para pengusaha muslim pentingnya pembinaan ini di dalam perusahaan mereka ya, apabila ingin mentransformasi perusahaannya ya, apabila ingin mentransformasi perusahaannya. Dan ini juga merupakan ladang ya, merupakan peluang kontribusi dari para pengusaha muslim dalam dakwah yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lainnya. Para ustadz dai tidak punya potensi ini ya, memberikan pembinaan kepada para karyawannya. Mungkin ada yang karyawannya 50, 100, 200 ya. Maka Masya Allah apabila dia dilakukan pembinaan akidah dan akhlak di dalam perusahaan tersebut ya. Ini adalah ladang pahala yang luar biasa. Kemudian apabila tadi ya, diniatkan pula sebagai program untuk transformasi, maka diluruskan niatnya ya. Kita bertransformasi agar apa? Bisa lebih banyak membuka lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin, sehingga apa? Orang-orang yang dibina tadi juga akan semakin banyak yang bisa mendapatkan program pembinaan akidah dan akhlak tersebut. Yang mana mungkin jika di luar jam kerja barangkali banyak di antara karyawannya yang tidak mau, tidak sempat mengkaji akidah, mengkaji akhlak. Maka ini adalah potensi yang besar bagi kontribusinya para pengusaha muslim yang tidak bisa, mungkin tidak dimiliki oleh profesi-profesi yang lain. Ya. Maka ini sangat penting bagi
para pengusaha muslim. Kita awali dari Zira Consulting juga, ya. Karena kita punya prinsip kita jalankan, ya, walk the talk, laksanakan apa yang kita katakan, gitu ya. Kita laksanakan dahulu. Baik. Kemudian apabila ada pertanyaan, kan tadi akhlak, ya. Sedangkan ini kajiannya apa? Tazkiyatun nafs. Apa hubungannya tazkiyatun nafs dengan akhlak? Ya. Harusnya kajiannya apa? Akhlak. Kenapa jadinya apa? Tazkiyatun nafs. Ya. Apa hubungannya? Nah, ini perlu dicatat juga ya. Jadi sebagaimana juga di Ziyadah Transform model ya, kita bedakan antara akhlak dengan adab gitu ya. Yang mana akhlak dengan adab ini mungkin sering dipahami sama, ya. Ini mungkin ibarat Islam dengan iman, ya. Islam, iman itu apabila disebutkan terpisah, ya, itu yang satu mencakup yang lain. Jika kita katakan Islam, termasuk iman nggak? Termasuk, ya. Nggak mungkin Islam tanpa iman. Islam butuh keimanan. Jika kita katakan iman, termasuk Islam nggak? Ya, ketika orang beriman pasti Islam. Ya. Tapi apabila dikatakan dua-duanya, Islam dan iman, maka punya perbedaan. Ya, maka punya rincian masing-masing. Begitu juga dengan akhlak dan adab. Ya. Kalau adab lebih kepada yang nampak. Ya, lebih kepada yang nampak. Adapun akhlak, maka ini adalah sesuatu yang ada di dalam. Ya. Sifat asli dari jiwa, ya. Sifat asli alami dari jiwa kita. Sifat asli, sifat alami dari jiwa kita. Maka bisa tidak seorang itu menampakkan adab yang baik, tapi akhlaknya tidak mengikuti? Bisa nggak? Bisa. Senyum tapi hatinya nakal gitu ya. Kalau lingkup pekerjaan apa? Ketawa karir. Diajak goyang angkatan apa? Atasannya ketawa. Hatinya apa? Apa sih? Ya. Jadi pentingnya akhlak ya. Sebelum adab, dan untuk membina akhlak tersebut adalah dengan penyucian jiwa, ya. Tazkiyatun nafs. Di antaranya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ya, dalam Madarijus Salikin. Beliau berkata, al-khuluqu hayatun rasihatun fin nafsi. Akhlak adalah kondisi yang tertanam dalam jiwa. Ya, akhlak itu kondisi, ya, sifat yang ada dalam jiwa. Ya. Tashuru anha al-af'alu bi suhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin. Ya. Akhlak itu tadi apa? Sifat yang ada dalam jiwa, yang darinya memunculkan perbuatan-perbuatan yang baik dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berpikir. Paham nggak? Paham ya? Jadi ketika akhlaknya baik, tadi misalkan senyum, ya, ramah, itu nggak pakai mikir. Aku senyum nggak ya? Aku ramah nggak ya? Dan sebagainya. Sifat-sifat perbuatan ada pada baik yang lain, baik yang lainnya, itu akan muncul dengan otomatis, dengan sendirinya ketika akhlaknya sudah baik. Sifat asli dari jiwanya sudah baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan tazkiyatun nafsi ya tadhiruha minasyirki wal akhlaqi ar-radhilah wal akhlaqir radhilah. Tazkiyatun nafs adalah mensucikan jiwa. Tazkiyatun nafs adalah mensucikan jiwa dari kesyirikan dan akhlak yang buruk, akhlak yang hina. Tazkiyatun nafs adalah mensucikan jiwa dari kesyirikan dan akhlak yang hina. Jadi harapan dari tazkiyatun nafs ini ya, mensucikan jiwa kita sehingga akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Ya. Akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Baik. Kita masuk pada pembahasan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs ya.
tulisan dari Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala. Judul kitabnya sebenarnya Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqaiq, ya. Samudra yang apa? Tenang terkait zuhud. Apa? Syekh Ahmad Farid dari Mesir, Al-Iskandariyah. Di sini beliau menulis, ya, lamma kana minal muhimmati allati bu'isa biha nabiyyu hadhil ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazkiyatun nafs. Bahwasanya di antara sebab penting diutusnya para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan diutusnya adalah tazkiyatun nafs. Tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah mensucikan jiwa manusia. Ya. Kita sering mendengar misalkan apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad SAW beberapa kali menyebutkan tujuan diutusnya beliau. Di antaranya tadi di hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah aku diutus kecuali untuk apa? Memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Tujuan diutusnya beliau. Dalam hadis yang lain juga innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sini Syekh Ahmad Farid mengingatkan kita bahwasanya ternyata di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW di antara juga adalah untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah SWT, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Di surat Al-Jumu'ah, ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Allah SWT yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, ya. Rasulan minhum, rasul di antara mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang mana Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka, ya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Di ayat tersebut Allah SWT menjelaskan tujuan diciptakannya, ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah membacakan ayat-ayat Allah SWT, mengajarkannya mereka, dan juga mensucikan jiwa-jiwa mereka. Kemudian kita lanjutkan, karena ala man yarjullaha wal yawmal akhir al-ihtimamu bi tazkiyati nafsi khassatahu. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah SWT di hari akhir, hendaknya dia menaruh perhatian yang besar pada pensucian jiwa ini, ya. Hendaknya menaruh perhatian besar pada bab tazkiyatun nafs ini bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah SWT dan hari akhir. Wa qad alaqallahu azza wa jalla falahal abdi bi tazkiyati nafsihi. Sesungguhnya Allah SWT telah menggantungkan keberuntungan seorang hamba bergantung pada kesucian jiwanya, ya. Sesungguhnya Allah SWT menggantungkan keberuntungan seorang hamba di akhirat kelak, di dunia dan akhirat, itu tergantung pada kesucian jiwanya, pensucian jiwanya. Wa dzalika ba'da 11 qasaman mutawaliyan wala yujadu fil Qur'ani bi akmalihi aqsamun mutawaliyatun ala hadan nasaqi. Hal itu ditegaskan oleh Allah SWT dalam sebuah ayat yang unik, ya. Sebuah ayat yang unik dalam Al-Qur'an. Tidak dijumpai ayat seperti ini di selain ayat ini. Yaitu apa? Allah SWT bersumpah 11 kali berturut-turut di dalam Al-Qur'an. Tidak ada sumpah seperti ini kecuali pada ayat ini. Surat apa itu? Surat Asy-Syams, ya. Allah SWT bersumpah 11 kali terkait pentingnya kesucian jiwa. Allah SWT berfirman apa? Wasyamsi waduhaha, ya. Dua, ya. Demi matahari dan demi cahaya pagi harinya. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya, ya.
Wa nahari idza jallaha, demi siang, 4 ya. Demi siang apabila telah menampakkannya. Wal laili idza yakshaha. Kemudian apa? Demi malam apabila telah menutupinya. Wasama'i wa ma banaha. Demi langit ya, dan juga banaha. Banaha ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada misalkan Imam Qatadah, banaha diartikan bangunannya, demi langit dan bangunannya. Adapun Imam Mujahid mengatakan demi langit dan yang membangunnya. Demi langit dan yang membangunnya. Yang membangunnya siapa berarti? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua pendapat. Kemudian wal ardi wa ma taha. Demi bumi dan juga hamparannya. Sudah berapa? 9. Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, 11 ya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaan jiwa. Maksudnya penyempurnaannya adalah bahwasanya jiwa itu ketika diciptakan Allah SWT dibekali dengan fitrah. Jadi Allah SWT bersumpah sampai 11 kali berturut-turut. Ya. Untuk apa? Kemudian ditutup dengan qad aflaha man zakkaha. Ya, setelah sumpah berturut-turut 11 kali, kemudian diikuti dengan apa? Qad aflaha man zakkaha. Ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Setelah bersumpah 11 kali, kemudian Allah SWT menyatakan, sungguh beruntung yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Ya. Ini menunjukkan tadi ya, kedudukan pensucian jiwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya sampai Allah SWT bersumpah 11 kali berturut-turut dan tidak dijumpai sumpah seperti ini di ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan Syekh Ahmad Farid menjelaskan, ya, wa tazkiyatu maknaha at-tathhir. Tazkiyah atau pensucian maknanya adalah at-tathhir atau pembersihan, ya, pembersihan. Wa minha summiyat shadaqatul mali bizakah. Dan dari akar kata inilah sedekah itu dikatakan zakat. Tazkiyah, zakah, sama zakat, ya. Sedekah, di antara sedekah ada zakat. Li'an nabiha tutahhirul malu bi ikhraji haqqillahi fihi. Kenapa? Karena dengan zakat tersebut harta dibersihkan dengan mengeluarkan hak Allah SWT yang ada di dalam harta tersebut. Dikatakan zakat karena dengannya harta itu dibersihkan dengan menunaikan hak Allah SWT yang ada di dalam harta tersebut. Syekh Ahmad Farid hanya menjelaskan sampai sini terkait tazkiyah. Kemudian saya tambahkan penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pada kajian Majmu' Al-Fatawa, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada bab tazkiyatun nafs. Wa zakatu wa zakat fil lughah tutlaqu 'alan nama'i wa ziyadah. Kata zakat, ya, atau zakat dalam bahasa Arab bermakna an-nama, tumbuh, dan ziyadah, dan juga apa? Ziyadah, bertambah. Zakat itu juga bermakna tumbuh dan bertambah. Wa min huna ukhidatiz zakatu asyariyah, dan dari sinilah istilah zakat syar'i itu diambil. Ya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena sedekah.
Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Yakni anna shadaqata la tunkisu al-mala bal tuzakkihi wa tubariku fihi. Maksudnya adalah sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan dia mensucikannya dan memberkahinya. Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan mensucikan dan memberkahinya. Tazkiyah tadi ya, membersihkan dan membuat berkah, ya, bertambah, bertumbuh. Kemudian Syekh hafizahullah taala menjelaskan perbedaan ya, yang luar biasa, Masya Allah. Fal malu yuzakka min jinsihi. Adapun harta dizakati dari jenisnya sendiri. Ya, zakatnya harta maka dizakati juga dengan harta. Ya. Emas zakatnya juga emas. Ya. Atau yang sejenis. Dan juga misalkan zakat pertanian. Ya, yang dizakati apa? Di hasil pertaniannya. Zakat peternakan pun yang dizakati apa? Hasil ternaknya. Ya. Wa tazkiyatu nafsi takunu bi kafati a'malil birri. Adapun pensucian jiwa maka dilakukan dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kalau zakatnya, pembersihannya harta itu dengan harta itu sendiri, ya. Adapun pensucian jiwa maka dilakukan dengan amal-amal kebaikan. Dan ini penting ya, digarisbawahi, tasku bi tarkil muharramati ma'afi'lil ma'murat. Ya. Jiwa itu akan menjadi suci dengan dua hal, yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa akan menjadi suci dengan dua hal, meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Ini adalah tazkiyatun nafs yang sesuai dengan syariat, ya. Karena ada di antara kaum muslimin yang meyakini apa? Mensucikan jiwa itu dengan cara apa? Melakukan hal-hal amalan-amalan tertentu, ya, yang bahkan tidak ada dalam tidak ada tuntunannya, ya, dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Kalau mau hati suci harus melakukan amalan ini. Ya, kelompok lain punya amalan sendiri juga. Kelompok lain punya amalan sendiri. Ya. Yang itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Jadi seakan-akan mengatakan mereka lebih apa? Bersih dan suci hatinya daripada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka punya cara untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa dengan cara-cara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Waliyadzubillah. Ya. Adapun pensucian hati, pensucian jiwa yang syar'i adalah justru dengan melakukan apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ini adalah tazkiyatun nafs yang syar'i. Ya, ini penting sekali dan perlu kita garis bawahi. Amma lafzatu ats-tsaniyatu fahiya nafs. Adapun lafaz yang kedua adalah habis tazkiyah apa? Nafs, ya, tazkiyatun nafs. Lafaz yang pertama adalah tazkiyah, sudah kita bahas tadi maknanya tazkiyah. Yang kedua apa sekarang? An-nafs. Ini penjelasannya panjang, ya. Wa nafsu hiya juz'un min hadzal insan. Jiwa itu bagian dari diri manusia, ya. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa hadzal insan khilqatan muraqabatan min nafsin wa badanin. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia itu dua bagian, ya, jiwa dan jasad. Ya. Allah SWT menciptakan manusia itu dua bagian, jiwa dan jasad. Ya. Tidak mungkin jiwa saja tanpa jasad, dan tidak mungkin jasad saja tanpa jiwa. Kalau jasad saja tanpa jiwa maka mati. Ya. Nah, ini yang penting. An-nafsu awiruhu
Wa huma musammayani li haqiqatin wahidatin ala sahihi min aqwali ahli ilmi. An-nafs, ya, jiwa, awir ruh atau ruh, keduanya ini adalah nama untuk suatu benda yang sama. Satu hakikat yang sama menurut pendapat yang paling sahih di antara para ahli ilmu, menurut Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizallahu taala. Karena para ulama berbeda pendapat. Apakah nafs dan ruh itu adalah dua benda yang sama? Adalah satu yang sama. Wa in kana ruhu aktsaru ma tutlaqu inda mufaraqatil badan. Meskipun kata ruh lebih sering digunakan ketika dia berpisah dari jasad. Jadi kalau ruh itu apa? Konotasinya sudah berpisah dari jasadnya, ya. Wa nafsu aktsaru ma tutlaqu inda iktisaliha bil badan. Adapun nafs, ya, jiwa lebih sering dimaksudkan saat dia masih bersatu dengan jasadnya, dengan badannya. Ya. Wa yabaru ahyanan indahuma bi ta'biri wahidin. Tapi kadang-kadang diungkapkan dengan ungkapan yang sama. Ya. Wa yuqalu fulanun kharajat nafsuhu. Terkadang dalam bahasa Arab itu lumrah dikatakan fulan telah keluar nafsuhu, nafsnya. Bukan rohnya yang keluar, tapi apa? Nafsnya, jiwanya. Wa yuqalu kharajat ruhuhu. Sebagaimana dikatakan keluar rohnya. Itu apa? Dua hal yang bisa diterima dalam bahasa Arab, gitu ya. Wa hadza mimma yadullu ala anna ruha hiya nafsu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ruh dan nafs itu sama saja, ya. Menunjukkan pada hal yang sama. Wusifatin nafsu bi salasati sifatin. Jiwa itu memiliki 3 sifat, ya. Jiwa memiliki 3 sifat. Yang pertama an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah. Yang pertama yaitu an-nafsul ammarah, jiwa yang memerintah. Jiwa yang memerintah, ya, punya kecenderungan. Jiwa yang memerintah punya kecenderungan, gitu ya. Dia memerintah badan, ya, memerintah badan. Yang kedua, wan nafsul lawwamah. Yang kedua itu jiwa yang mencela. Yang ketiga, wan nafsul mutmainnah. Yang ketiga, an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Wa hadza mabhasun syar'iyyun dalat alaihi dilalah, ya, al-adillatu min kitabillah. 3 hal ini pembahasan syar'i yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam Al-Qur'an, ya. Karena ada juga yang membagi menjadi banyak, gitu ya. Tapi menurut beliau Syekh hafizallahu taala, 3 inilah yang ada penjelasannya dalam Al-Qur'an, ya. Maka beliau mencukupkan dengan 3 hal ini, ya. An-nafsul ammarah, an-nafsul lawwamah, dan an-nafsul mutmainnah. Yadullu 'alal wasfil awal ma akhbarallahu bihi tabaraka wa ta'ala fi surati Yusuf an imra'atil aziz, ya. Sifat yang pertama, an-nafsul ammarah, itu ditunjukkan, ya, Allah SWT pada surat Yusuf, pada peristiwa apa? Imra'atil aziz, ya, istrinya Perdana Menteri yang bernama Al-Aziz, ya, ketika Nabi Yusuf digoda. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimallah, illa ma rahima rabbi. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Ya. Allah SWT berfirman, sesungguhnya nafs, ya, jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi.
sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Rabbku, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi haqiqatun nafsi anha amaratun bisu'i illa ma rahimallah. Maka ini adalah hakikat dari jiwa, ya. Dia menyuruh, ya, memerintah condong kepada keburukan kecuali yang jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala hadzani masdarani masdar syururi. Dua hal ini adalah sumber dari kejahatan, keburukan. Hadzani masdar syururi. Dua hal ini adalah sumber dari keburukan. Wahya nafsu wa syaitan. Ya. Dua sumber keburukan dalam manusia itu ada dua. Apa? Jiwa dan setan. An-nafsu wa syaitan. Sumber keburukan dalam jiwa, dalam manusia itu ada dua, yaitu jiwanya sendiri dan juga syaitan. Asyaitanu aduwwun kharijiyun. Adapun setan itu adalah musuh dari luar. Wa nafsu aduwwun dakhiliyun. Adapun jiwa adalah musuh yang ada di dalam, ya, eksternal dan internal. Ilaman razaqahullahu hamlaha di nafsi ala taatillah, ya. Kecuali orang-orang yang telah Allah SWT anugerahi kemampuan untuk membawa jiwanya dalam ketaatan. Dikecualikan orang-orang yaitu yang diberikan rezeki Allah SWT bisa membawa membawa jiwa tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebagaimana firman Allah SWT di surat An-Nazi'at, ya. Adapun orang-orang yang takut kepada Rabb-nya wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan nafsunya, jiwanya. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Orang-orang bisa mengendalikan jiwanya, ya, maka surgalah tempat tinggalnya. Ini pengertian yang pertama. Ya. Al-wasfu tsani lin nafsi al-lawamah. Adapun sifat kedua bagi jiwa adalah al-lawamah. Jiwa yang banyak apa? Tadi? Mencela. Wa hiya madhkuratu fi qaulillahi azza wa jalla la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sebagaimana difirmankan Allah SWT di surat apa? Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang banyak mencela, ya, menyesali dirinya sendiri. Mencela maksudnya apa? Mencela dirinya sendiri. Al-lawamatu minal laum. Lawamah itu berasal dari kata laum atau mencela, ya. Al-lawamah berarti banyak mencela. Ai anha talumu sahibaha ala taksir. Maksudnya apa? Dia itu mencela pemiliknya, ya, orangnya, atas kelalaiannya. Ya. Jiwa ini mencela pemiliknya sendiri karena apa? Lalai dari mengendalikan jiwa tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ulama hadza li wujudi al-wazi' dini wal wazi' al-imani fi qalbil mu'min. Para ulama berkata, ini disebabkan adanya pendorong agama, ya, dorongan agama dan dorongan keimanan dalam hati seorang mukmin. Ya. Jadi setiap seorang itu melakukan condong kepada keburukan, jiwanya sendiri apa? Mencela pemiliknya. Mencela pemiliknya. Lakin madama annahu yalumu nafsahu ala maksiyah yafrahu bi taati wa yujahidu nafsahu ay yutbi'a
yusbi as-sayyi'ah hasanatan kama arsada ila dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu bi khairin. Nah, ini ada penjelasan setelahnya yang penting. Tetapi selama jiwa ini ya, masih mencela pemiliknya ketika melakukan maksiat, kemudian berusaha mengikuti ketika melakukan keburukan, berusaha mengikuti dengan melakukan kebaikan setelahnya untuk menutupi keburukan tersebut ya. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan Nabi SAW, maka ini masih merupakan tanda kebaikan ya. Selama jiwa ini masih ada pertentangan gitu ya, masih ada pertentangan ketika melakukan keburukan ya, dan berusaha untuk menutupinya dengan kebaikan-kebaikan, maka ini masih tanda kebaikan ya, masih tanda kebaikan. Summa hadil mujahadah imma an tugdiya bisahibiha ila ulu darajah wa imma an taklibahu. Kemudian perjuangan ini ya, ada kalanya apa? Dimenangkan oleh kebaikan, dimenangkan pelakunya kepada derajat yang tinggi ya. Ya, dimenangkan oleh pemiliknya ya, sehingga mengantarkan kepada derajat yang tinggi, atau bisa jadi apa? Kemungkinan yang kedua yaitu jiwanya yang mengalahkannya. Fa idza ghalaba nafsahu wa jahadaha jihadan 'aziman ala ta'atillahi intaqala ila marhalatin fawqa hadhil marhalah. Jika pemilik jiwa berhasil mengalahkan ya, jiwa yang buruk tadi, memeranginya ya, maka jiwa ini akan berpindah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Dari tingkatan apa? Wahiyya marhalatun min laumin nafsi ila tuma'ninatin nafsi. Maka dia akan berpindah dari derajat pencela tadi menuju derajat jiwa yang tenang. Wahiyya nafsul mutmainnah allati qala Allahu ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat apa? Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi oleh Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kana alaihi salatu wassalam idza asabahu amrun qala li Bilal. Nabi Muhammad SAW jika ditimpa suatu urusan ya, yang berat, yang menyusahkan beliau, maka Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arifna bis shalah. Wahai Bilal, arifna bis shalah. Istirahatkanlah kami dengan salat. Maksudnya apa? Bilal disuruh segera adzan. Ya. Arifna bis shalah. Ya. Kata sebagian syekh, kalau kaum muslim sekarang bukan arifna bis shalah tapi arifna minas shalah. Apa bedanya? Kalau arif Nabi sholat artinya istirahatkanlah kami dengan melakukan sholat. Kalau arif Nabi sholat berarti apa? Maksudnya cepetan sholat. Istirahatkan kami dari sholat ini, maksudnya yang mari gitu. Kalau orang sekarang malah yang mari cepet-cepetan gitu. Arif Nabi sholat. Yafirru min humumid dunya ila sholati wa yajidu rohatan fiha. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam lari dari kegundahan dunia, ya, urusan-urusan dunia yang memenatkan menuju pada sholat, ya, dan menemukan ketenangan di dalamnya.
Wa hakada man khasya'a fi salatihi wa ada salata ala wajhin sahihin satakunu hadhihi salatu qurrata ainihi. Ya. Maka demikianlah orang yang khusyuk dalam salatnya dan menunaikan salat dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan petunjuk, ya, salat Nabi SAW, maka salat ini akan menjadikan penyejuk matanya, ya, menenangkan jiwanya. Di antara yang menenangkan jiwa adalah melakukan salat dengan khusyuk. Maka sedikit kesimpulan ya, maka tadi ya, roh dan nafs itu satu hal ya. Walaupun ada ulama yang membedakannya. Tapi lebih cenderung pada roh itu condong apabila apa? Keluar dari jasad gitu ya. Jadi sering disebut ketika membahas tentang sumber kehidupan yang ditiupkan Allah SWT dalam jasad. Yang apabila ada dalam jasad maka dia bisa hidup. Kalau ditarik maka akan meninggal. Adapun an-nafs, ya, ini adalah sebutan bagi ruh ketika sedang bersatu dengan jasad, ya, yang mana dia berinteraksi dengan syahwat, ya, bisa tarik menarik dengan keinginan duniawi, ya, emosi, ya, dan sebagainya. Itu nafs. Adapun hati, ya, maka wadahnya akal, gitu, pemahaman, wadahnya iman, wadahnya niat. Ya. Jadi dia ini tempat apa? Medan pertempurannya antara ruh, gitu ya. Ada yang menyebutkan ini medan pertempurannya antara ruh yang mengajak mengingat ya Allah SWT, kecondongannya adalah ke atas, dan nafs yang condongannya adalah ke bumi, ke masalah duniawi. Jadi hati ini tempat bertempurnya. Gitu ya. Ada yang menggambarkan seperti itu. Baik. Maka penting ya bagi kita pembahasan ini tentang tazkiyatun nafs. Bagi para tadi ya pengusaha muslim, penting ini dibahas di organisasi mereka, karena insya Allah Ta'ala bisa menjadi solusi ya atas berbagai macam hal yang tidak diinginkan juga ya, apabila yang mana sebenarnya sumbernya adalah jiwa-jiwa yang tidak baik gitu ya dari tim yang ada di dalam perusahaan tersebut ya. Misalkan yang mengakibatkan apa? Lingkungan yang toksik gitu ya. Mengakibatkan fraud ya, kecurangan dan sebagainya. Bisa solusinya adalah dengan apa? Pembinaan akhlak ini ya. Pembinaan jiwa dari orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut. Dan ini juga penting bagi pengusaha muslimnya sendiri. Ya. Tidak hanya untuk karyawannya saja, tapi pengusaha muslim juga butuh gitu ya, supaya apa, melindungi mereka dari misalkan ketamakan gitu ya, menghalalkan segala cara untuk tujuan bisnisnya, atau bahkan apa, melakukan kezaliman kepada para karyawannya ya, eksploitasi karyawannya, atau bahkan mendolimi. Sekarang banyak sekali ya di eranya marketplace gitu ya, para pengusaha yang mendolimi mitranya sendiri bahkan ya. Karena apa ya, serakah ya, keserakahan, mitranya sendiri apa dimatikan gitu ya. Ya, apa namanya? Dia ditelekom. Mitranya sendiri yang dulu itu biasa apa? Mitranya ini membesarkan mereka gitu ya, membesarkan perusahaan ini, tapi apa? Justru apa? Dimatikan ya, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak benar gitu ya. Karena keserakahan. Maka ini penting ya. Kajian ya, pembahasan tentang tazkiyatun nafs ini supaya kita sebagai kaum muslimin ya, menjadi ekosistem yang baik gitu, lingkungan yang baik, membentuk ekosistem yang baik ya, memiliki akidah dan akhlak yang baik ya, sehingga nyaman semuanya ya, sehingga terciptalah kehidupan yang nyaman. Tapi mungkin ini ya kajian kita pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat, terutama untuk diri kami pribadi selaku materi, dan juga semoga bermanfaat untuk
antum sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.